Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ria Suliani, SPD SD MPD, Kepala Sekolah Negeri SDN 2 Bako, serta Ibu dan Bapak Guru SDN Negeri 2 Bako yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat diperkenalkan bertemu dalam ruangan ini untuk belajar bersama dan menyimak berbagai informasi, khususnya diskusi praktik kerja memandu perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan yang nantinya ada apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan peserta didik, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Ria Suliani. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Bako, kali ini saya akan memandu perencanaan pembelajaran SDN 2 Bako. Dalam praktek kinerja yang akan saya laksanakan, yaitu di PMM, kalau panjenengan melakukan observasi pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan saya yaitu ketika memilih dengan indikator perencanaan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini tentunya kita melakukan sebuah kegiatan yang ada di sekolah ini, baik itu aktivitas pembelajaran maupun aktivitas program-program yang lain yang ada di sekolah, itu dampaknya akan sangat berpengaruh pada rapor pendidikan. Nah, untuk itu kedepannya segala aktivitas yang panjenengan lakukan, baik itu tentang pembelajaran di dalam kelas maupun yang lainnya, itu nanti bisa berdampak pada rapor pendidikan. Tentunya panjenengan sudah mengetahui kalau rapor pendidikan kita itu sudah dapat diunduh dan bisa dipelajari apakah capaiannya naik atau turun dari tahun 2023. Ya, rapor 2024 ini bisa dilihat capaiannya dalam kategori baik, sedang, atau cukup. Tentunya kita menginginkan sekolah kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan pelayanan kepada anak. Nah, Bapak Ibu, untuk itu, dalam mencapai proses peningkatan rapor pendidikan tidak bisa langsung instan atau seketika. Kita butuh proses untuk bisa memberikan pembelajaran itu bermakna bagi anak. Jadi ketika anak melakukan survei, kalau anak apa Mbak biasanya? Kalau kita namanya survei lingkungan belajar. Kalau anak, karena rapor pendidikan dasarnya dari AN, kemudian dari guru, survei lingkungan belajar, kemudian anak juga ada lagi untuk surveinya apa tidak itu kayak? Ada ya, angket dari anak. Nah, ketika anak mengisi angket,
Kalau tidak mengalami atau tidak melakukan yang ada di sekolah itu, mereka juga akan jujur melakukan apa tidak. Itu berdasarkan pengalaman sehari-hari yang ada di sekolah. Misalkan pernah mendapatkan sosialisasi bullying apa tidak, tentang bagaimana toleransi yang ada di sekolah ini penerapannya. Nah, untuk itu dalam proses untuk melakukan AF ataupun SLB itu, kita juga harus bisa memberikan makna kepada anak sehingga berdampak pada proses pendidikan juga. Uraian tentang sekolah yang kita cita-citakan hadir untuk mendampingi setiap pihak yang ingin bergerak bersama dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ini tentunya kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Kompetensi dan karakter murid yang ingin kita bangun bersama. Di sekolah yang baik, semua murid punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter yang mereka perlukan untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Kemudian bagaimana kompetensi atau karakter ini bisa dibangun melalui pembelajaran. Kompetensi dan karakter dibangun secara berkesinambungan mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah. Pengembangan kompetensi dan karakter bersifat fleksibel, artinya pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, karakteristik sekolah, serta konteks lingkungan sekitar. Di sini kita harus bisa memahami kebutuhan belajar murid. Murid kebutuhan belajarnya tidak sama, maka kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk itu perlu adanya asesmen di awal di tahun pelajaran. Jadi Bapak Ibu ketika menerima siswa-siswi yang sudah naik kelas, itu sebelum memasuki pelajaran, mungkin di awal pelajaran di masa orientasi sekolah itu bisa melakukan yang namanya asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar anak, untuk juga bisa mengetahui apa fasilitas yang akan saya berikan kepada anak tersebut, karena masih baru tahap mengenal anak didik kita. Nah, ini jenjang pendidikan dasar yang fase A sampai D itu yang untuk anak SD. Murid memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang menjadikan dasar yang kokoh sebagai pijakan untuk membangun kompetensi selanjutnya. Karakter yang dibangun menjadi bekalnya dalam menentukan hal yang benar dan salah, serta memberikan kemudahan bagi dirinya dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam berbagai situasi. Kita menjadi fundamental juga ya, bagian literasi dan numerasi. Ini adalah gambaran sekolah yang kita cita-citakan. Bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan, di mana murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pendidik, reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai guru. Kemudian tercipta juga iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, serta kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas sekilas tentang satu saja, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidik mampu menyediakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui interaksi aktif dan empatik serta memperhatikan kebutuhan belajar murid.
yang seperti kita tahu dalam Kumar yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh mana untuk pengetahuan panjenengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin sudah berapa persen tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sudah maksimalkah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan di kelasnya masing-masing ketika dengan mengikuti kurikulum Merdeka? Tentunya ada pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Mbak Rita sudah paham betul? Insya Allah. Bagaimana guys gambarannya itu? Insya Allah kan untuk pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan dengan tingkatan kemampuan anak dalam belajar. Jadi dalam penerapannya itu kita menggolongkan ketiga kemampuan itu yang masuk dalam kinestetik, Auditori dan visual. Terus setelah itu ada lagi untuk menambahkan pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Yang lain bisa menambahkan, monggo. Yang lain mungkin apalagi Miss Maria bisa ditambahkan lagi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita disesuaikan dengan beberapa indikator yang salah satunya ada disiplin positif, ya. Sedikit gambaran mungkin Bu Nana akan mempelajari di modul 2, oke. Modul 2 yang sudah menginjak di bulan ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, namanya diferensiasi proses, konten, sama produk. Prosesnya different, berbeda. Apa yang kita tampilkan, prosesnya mungkin tidak sama, hanya satu arah, misalkan hanya ceramah saja, itu kan prosesnya tidak different. Kemudian kontennya kita menampilkan materi itu bisa bermacam-macam, tidak hanya lewat buku saja, bisa lewat video, bisa lewat buku, bisa lewat suara. Itu namanya diferensiasi konten. Kemudian produknya yang dihasilkan anak, kita tidak memaksakan harus satu produk jadi dengan satu hasil yang sama. Jadi kita bisa memberikan kemerdekaan kepada anak untuk menghasilkan produk dari hasil pembelajaran tersebut. Sebenarnya sudah kita lakukan, cuma kita bisa menggambarkan itu ke dalam diferensiasi apa. Tuh. Kalau diferensiasi proses itu nanti bisa bentuknya bisa saling diskusi, bisa saling tutor teman sebaya. Nah, di mana macam-macam pembelajaran ini kita berikan ke anak sebenarnya tetap sama. Kita hanya menginginkan satu tujuan pembelajaran yang sudah kita susun, kita konsep pada kegiatan pembelajaran ini tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Namun dalam prosesnya, caranya itu bisa bermacam-macam yang bisa diberikan pada saat pembelajaran berlangsung, dan itu perlu kita konsep, kita kreativitaskan untuk kegiatan itu menjadi sebuah diferensiasi pembelajaran. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu harus memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian bisa memetakan ini saya ingin melayani anak yang biasanya ngomong terus, saya mau membuat sebuah pembelajaran ini biar bermakna bagi dia, bagaimana caranya.
Saya ingin melayani anak yang sukanya gambar, sukanya coret-coret. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai itu saya ingin mengemas dalam pembelajaran yang bagaimana. Itu yang namanya visual. Kalau saya ingin melayani anaknya yang sukanya gerak-gerak, jalan-jalan, tapi saya pengen tujuan pembelajaran saya itu tercapai, maka saya mengemasnya dalam bentuk seperti apa untuk melayani kebutuhan kinestetik anak tersebut dalam satu pembelajaran itu. Jadi dalam modul ajar atau RPP itu kita juga mensesuaikan kebutuhan anak sesuai minat dan bakatnya. Makanya adanya diferensiasi itulah yang tentunya anak juga akan merasa, oh ternyata saya sukanya ini, ternyata sama bu guru dibolehkan. Oh ternyata kita bisa berekspresi lebih terhadap apa pembelajaran yang kita lakukan tuh supaya bermakna. Nah, kita memberikan pelayanan seperti itu supaya pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, jadi kita nantinya juga bisa memberdayakan anak dalam pembelajaran itu berpusat pada murid, tidak teacher center. Guru yang ceramah dari pagi sampai siang. Memang kalau kita merasa kalau anak kita itu bukan selembar kertas kosong, anak itu sudah punya bahkan punya bekal sebelum masuk sekolah. Kita tidak boleh mengumpamakan anak itu sebagai selembar kertas kosong. Untuk itu, Bapak Ibu guru di sini adalah sebagai seorang petani, di mana petani itu yang ketika menanam padi itu supaya padinya tumbuh subur itu menyiangi rumput, memberikan pupuk, kemudian menyiraminya. Itu kita ibaratkan sebagai petani ketika datang ke sekolah ini. Anak sudah punya bekal sendiri untuk belajar di sekolah, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah diperolehnya di kelas sebelumnya ataupun di rumahnya, atau kita nanti juga bisa memberikan instruksi ketika mau ke sekolah dibekali dengan membaca materi yang sebelumnya. Jadi ketika sedang di sekolah tinggal menggali, memfasilitasi anak tersebut. Saya akan mengulas tentang perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini adalah ciri sekolah yang memiliki perencanaan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai kebutuhan belajar murid dan selaras dengan kurikulum Merdeka. Kemudian menjadikan kurikulum di tingkat satuan menjadi rujukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk memandu proses belajar agar lebih efektif. Yang terakhir, menyusun perencanaan pembelajaran yang menjabarkan tujuan pembelajaran, strategi asesmen untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ini adalah langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, di mana kurikulumnya yaitu kurikulum nasional. Nah, untuk itu biasanya di awal tahun ajaran baru juga akan membuat yang namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana apakah isinya di situ KOSP? Diisinya tentang visi misi, kemudian profil sekolah, kemudian tentang kurikulum yang diambil selama 1 tahun itu apa, termasuk P5-nya apa, juga harus dicantumkan dalam KOSP di dalam awal tahun pelajaran.
termasuk juga di situ juga ada jadwal pelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, semuanya ini merupakan salah satu perencanaan pembelajaran di mana kita akan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan kita. Di dalam perencanaan pembelajaran pun juga akan ada tahapan-tahapan yang panjenengan lalui. Tentunya seperti biasa kita akan menyusun yang namanya rencana pembelajaran atau RPP ataupun modul ajar yang memiliki tujuan pembelajaran, strategi kegiatan pembelajaran, asesmennya, bagaimana cara memberikan penilaian kepada anak. Itu adalah perencanaan pembelajaran. Dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, memahami kompetensi yang perlu dicapai murid dan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Kita punya alat ukurnya, apa kompetensi yang harus dicapai murid tersebut. Dan memfasilitasi proses belajar yang mendorong murid untuk merefleksikan keterhubungan materi dengan kehidupan nyata. Membangun kepercayaan diri murid dalam mengutarakan dan mengkritik ide, berani mencoba dan berkarya serta berbagi pengetahuan. Nah, yang nomor 3 ini saya rasa masih sulit dikembangkan karena kita tidak membiasakan anak untuk mengutarakan ide, kemudian ingin tampil ke depan untuk memberikan sebuah presentasi seperti itu. Kalau kita tidak biasakan memang sulit. Apalagi kalau kita memancing keaktifan diskusi, sama halnya seperti yang saya lakukan di sini adalah diskusi tentang perencanaan pembelajaran ini. Nanti diharapkan ada kontribusi balik dari panjenengan untuk aktif dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian menciptakan proses belajar yang interaktif dan menumbuhkan kecintaan murid terhadap ilmu dan proses belajar itu sendiri. Yang terakhir, menerapkan asesmen yang menghargai keragaman laju perkembangan murid tanpa memberikan label. Kita tidak boleh melabeli anak dengan label yang akhirnya bisa menjatuhkan dirinya, akhirnya yang bisa dia seolah-olah tersudut dengan kata-kata label itu. Sama seperti kita kalau diberi nama julukan atau label, misalkan Paijo, itu padahal bukan namanya. Itu kan memberikan label kepada anak tersebut dengan kata-kata yang kurang baik, sehingga kita tidak diharapkan seperti itu. Misalnya bocah kok buantik dong, bocah kok jangan kayak demit dong. Itu kita melabeli anak-anak tersebut seolah-olah anak yang nakal, yang kedepannya akan terbawa sampai dia akan keluar sekolah ini, sehingga akan terngiang-ngiang selalu label-label yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian manajemen kelas. Ciri sekolah yang menerapkan manajemen kelas yang baik itu membangun suasana belajar yang fokus sehingga murid optimal dalam mendapatkan manfaat belajar, menghindari tindakan agresif baik verbal maupun non-verbal dalam mengelola perilaku siswa. Yang terakhir yaitu menyusun kesepakatan belajar secara partisipatif bersama murid. Ini kita ingatkan terus ya, kesepakatan belajar itu apa, kita belajarnya itu bagaimana, kita ingatkan terus. Ketika suatu saat anak itu melanggar kesepakatan belajar, maka kita perlu memberikan teguran. Nah, dalam memberikan teguran itu kita juga berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Kita perlu menstabilkan identitas
Nah, itu namanya dalam konsep kalau anak melakukan kesalahan itu dengan kegiatan segitiga restitusi. Pembelajaran yang berpusat pada murid yang selanjutnya itu ada dukungan sosial emosional. Ciri sekolah yang memberikan dukungan sosial emosional bagi murid membangun kepercayaan diri murid untuk terus berusaha mengembangkan dirinya, menjaga interaksi yang setara dan saling menghargai antara pendidik dan murid, memberikan perhatian dan bantuan ekstra kepada murid yang memerlukan dukungan lebih dan lebih banyak dari yang lain, memberikan umpan balik terhadap hasil karya dan perilaku murid secara konstruktif. Di sini kita perlu untuk mengapresiasi tentang hasil karya anak. Seolah dukungan sosial emosional ini selalu kita berikan kepada anak yang lebih maupun yang kurang untuk selalu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat rangkaian proses yang ada di sekolah ini pada saat kita melakukan survei lingkungan belajar, AN, kemudian survei karakter. Itu hasil yang diperoleh SD Negeri 2 Bago di tahun 2024. Hasil dari AN dan SLB serta survei karakter itu sudah bisa dilihat, bisa ditelaah apakah kesimpulan dari rapot pendidikan sekolah kita dari tahun 2023 kemarin yang sekarang 2024. Ada yang bisa membaca tentang hasil ini? Satu saja, satu indikator. Oh, apa yang jenengan lihat ini dan penjabarannya seperti apa? Rata-rata naik apa turun? Nah, dari indikator ini dilihat dari tanda merah ini, nilainya turun dari tahun 2023 meskipun kategorinya baik dan sedang. Kenapa kok seperti ini? Mungkin kita perlu berbenah diri. Kita refleksikan hasil rapot ini. Yang pertama, identifikasi. Diidentifikasi, dilihat di sini. Kemudian direfleksikan. Kemudian berbenah diri apa yang harusnya kita lakukan ke depannya. Contohnya, kemampuan numerasi murid dengan kategori sedang. Nilai turun dari tahun 2023. Kemampuan numerasi dinilai dari pengalaman murid tentang domain bilangan, aljabar, dan geometri. Kemudian karakter murid itu juga menurun. Karakter murid dinilai dari akhlak, keimanan, sikap gotong royong, kreativitas, cara berpikir, dan kemandirian. Nah, ini juga yang paling perlu ditingkatkan tuh ya kuning, numerasi, literasi, dan kualitas pembelajaran. Mungkin ini sudah dianggap baik, namun perlu ditingkatkan lagi supaya bisa naik lagi karena sudah hijau. Cuma capaiannya turun dari tahun kemarin. Untuk itu, di dalam kesempatan ini, mungkin nanti kita akan fokuskan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan numerasi, kualitas pembelajaran, literasi murid. Itu apa saja caranya, bagaimana? Di sini kita dalam proses belajar anak itu juga sudah memulai untuk menampilkan, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi anak. Sudah kita coba untuk berikan yang terbaik
itu adalah salah satu langkah-langkah kita untuk peningkatan diri untuk memperoleh rapat pendidikan yang lebih baik. Namun ada poin-poin juga yang perlu kita tingkatkan. Di sini saya mengulas tentang kemampuan literasi satuan pendidikan saya. Kemampuan literasi itu mendapat nilai sedang 57,89% peserta didik sudah mencapai kompetensi ini. Kemudian untuk capaiannya turun 34,42 dari tahun 2023. Nah, di sini juga sudah ditampilkan inspirasi benai apa, bagaimana cara meningkatkan membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra. Kalau saya tidak salah dengar itu dalam kurikulum Merdeka itu nanti juga akan ditambahkan satu mata pelajaran sastra kalau nggak salah ya. Makanya kita lihat dulu ya, karena saya juga belum pasti, hanya melihat beranda untuk statement seperti itu. Mungkin memang tujuannya untuk meningkatkan literasi anak. Nah, faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi. Yang pertama adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, dan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita setiap kali mengajar, selesai mengajar, perlu refleksi, perlu memberikan umpan balik terhadap pembelajaran kita kepada anak. Kita tanya ke anak, bagaimana anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Apabila kurang menyenangkan, kamu inginnya seperti apa? Kamu pengennya besok itu belajar seperti apa? Itu kita perlu refleksi diri kita supaya anak itu sebagai cerminan, pinginnya bocah ini. Nah, itu refleksi kita supaya kedepannya itu lebih baik lagi. Besok pengen ditampilkan video, besok pengen melihat YouTube untuk pembelajaran. Itu kan salah satu suara anak, suara hati anak supaya pembelajarannya itu menyenangkan. Ketika anak mengisi survei ini, otomatis mungkin juga ada salah satu pertanyaan tentang kegiatan atau Bapak Ibu guru lah, ketika survei lingkungan belajar itu sejauh mana aktivitas sering untuk refleksi pembelajaran sudah dilakukan atau belum, sering atau kadang-kadang atau tidak sama sekali. Untuk itu mungkin kalau kita sudah melakukannya, otomatis kalau kita pas waktu SLB itu juga akan menjawab ya baik. Atau kedepannya besok kita waktu pengisian SLB atau survei lingkungan belajar itu kita isi bersama-sama. Jadi kita anggap mana yang sekiranya ini nanti bisa berdampak pada rapat pendidikan kita. Pilihan-pilihan itu yang sekiranya baik untuk rapat pendidikan kita. Biasanya mengisi sendiri atau bersama-sama kemarin? Atau sendiri-sendiri ya? Mungkin kalau lebih enaknya kan ada atau pertanyaan tentang refleksi pembelajaran, tentang bagaimana kondisi lingkungan sekolah ini. Suatu saat kalau di tahun ini kita mau SLB-nya itu bisa bersama-sama, mungkin insya Allah kita pilih bersama-sama supaya hasilnya juga baik. Di kemampuan literasi yang
masih menyambung yang tadi, di mana ada inspirasi dari PSM yang dapat kita jadikan sebuah acuan untuk anak mengalami literasi yang ada di sekolah ini, sehingga bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Kita manfaatkan buku-buku yang ada di sekolah. Sudah ada pojok baca, kemudian kita juga bisa membuat sebuah literasi itu menjadi sebuah karya. Misalkan kita menghasilkan karya dari anak-anak, sehingga anak-anak akan literate, akan mencari informasi yang ada di buku, di internet. Contohnya membuat sebuah pantun. Nah, kita kumpulkan pantun-pantun dari anak yang bisa dijadikan sebuah buku atau pantun yang ada di sekolah ini, sehingga anak akan kaya literasinya membacanya. Mungkin puisinya itu ya originalitas dari karya anak. Kita jadikan satu, itu menjadi sebuah karya, sebuah antologi puisi. Itu adalah contoh-contoh kegiatan dalam peningkatan literasi. Kemudian ada juga tentang kemandirian. Nah, Bapak Ibu, di sini saya hanya menyuplai sekilas tentang indikator 6 indikator tadi. Saya masukkan ke sini. Namun saya ingin juga mengetahui bagaimana sih supaya keenam indikator itu tadi bisa naik. Saya ingin sumbangsih dari pikiran panjenengan, apa saja bentuk konkret yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keenam indikator ini. Iklim kebinekaan, kemudian numerasi, literasi, kemudian tentang yang tadi, yang namanya tadi keamanan sekolah, kualitas pembelajaran. Monggo saya buka sesi untuk diskusi ini, langkah-langkah konkret kita ke depannya untuk meningkatkan indikator rapor pendidikan tahun 2025 tentunya. Kita biasanya di akhir tahun ya, akhir tahun Agustus, September, Oktober ya, akhir tahun itu melakukan namanya SLP. Nah, saya beri sesi diskusi yang pertama tentang kegiatan numerasi. Numerasi itu seperti sampel ya. Kalau kita tidak usah jauh-jauh, misalkan dalam pembelajaran anak disuruh membawa tempat kotak-kotak makanan atau kotak apa saja yang ada di rumah bekas. Nah, dari itu kan ada ya, di situ ada tentang bahannya, kemudian apa saja komposisinya dari kotak bungkusan itu. Anak-anak diajarkan untuk membaca itu, untuk melatih pemahaman tentang literasi juga dapat, numerasi juga dapat. Bagaimana kita ajarkan juga seandainya misalkan kalau bawa bungkus makanan apa ya, misalkan itu komposisinya kita berikan informasi kalau komposisinya ini terdiri
makanan. Nah, itu contohnya adalah kegiatan yang bisa kita laksanakan. Misalkan lagi kalau kegiatan operasi lainnya, misalkan anak-anak diberi tugasnya seperti ini. Anak-anak nanti kalian membuat puding di rumah, bisa kelompokan di rumah. Nah, bahannya apa saja dicatat. Kemudian ukurannya atau beratnya berapa saja juga dicatat. Nah, apabila menginginkan lebih atau porsinya menjadi 2 kali, bagaimana cara untuk memberikan tambahan komposisi ini? Berarti berapa nanti jumlahnya? Misalkan airnya, gulanya, takarannya. Nah, itu adalah kemampuan anak untuk berpikir yang lebih dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kegiatan contohnya baik literasi maupun juga numerasi. Nah, itu sekilas contoh yang bisa kita terapkan supaya anak bisa berpikir lebih kritis, lebih dalam tentang apa yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saya minta sumbangsi pikirannya panjenengan untuk indikator ini. Mungkin ada yang mau memberikan konsep-konsep yang bisa kita berikan untuk berbagi praktek baik untuk teman-teman kita, untuk diri kita sendiri tentunya, agar nanti bisa lebih baik lagi. Ya, yang kemampuan numerasi murid mungkin dari siapa? Numerasi kemarin? Sekarang saya juga memancing keaktifannya panjenengan. Yang ceramah nanti tidak saya saja, jadi kita saling sharing, saling tukar. Misalkan nanti kalau bagiannya menumbuhkan karakter anak, bagaimana contohnya? Menciptakan iklim yang kondusif, bagaimana contohnya? Nah, bagaimana contohnya kita memberikan sosialisasi bullying kepada anak? Apakah kita terprogram ke depannya? Apakah seharusnya kita membuatkan jadwal supaya anak juga mengalami atau merasa kalau di sekolah itu sudah ada sosialisasi bullying, anti kekerasan, narkoba, nafsa, zat adiktif seperti itu. Jadi ketika anak menilai atau melakukan surveinya itu ya sudah dialami sendiri gitu. Siapa dulu yang mau berkomentar atau mengeluarkan idenya tentang indikator ini, kira-kira penjabarannya seperti apa yang bisa dijadikan praktek baik untuk teman-teman ataupun untuk diri kita sendiri? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rias untuk saya mengutarakan apa yang menjadi salah satu rapor mutu dalam pendidikan kita, yaitu yang saya coba salah satunya itu karakter murid. Mungkin karakter murid kita bisa ciptakan dengan pembiasaan, dalam artian menghormati ketika datang sekolah, anak-anak itu berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru, dan mungkin juga pembiasaan kita untuk berbahasa Jawa karena kita itu kan tinggal di Jawa, jadi kita menumbuhkan karakter anak dari situ. Jadi mungkin ini nanti kalau dari saya istilahnya sebuah program pembiasaan untuk mendidik karakter anak, menjadikan anak itu memahami dan mencintai lingkungannya. Jadi dari bahasa, contohnya tata krama dalam berbahasa kepada orang yang lebih tua itu bisa diterapkan mungkin pada
mungkin bisa diterapkan di setiap 1 minggu sekali lah, istilahnya seperti itu Bu, untuk melatih anak-anak berbahasa yang baik, dalam istilahnya bahasa Jawa, bahasa Krama, entah itu bahasa Kromo, Inggil, Alus atau apa. Terus apalagi etika mungkin Bu, dalam kesopanan santunan anak-anak, menghargai atau menghormati yang lebih tua, seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja Bu, nanti kalau memangnya ada lagi saya juga menyampaikan. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan buat penanya. Oke, terima kasih penanya atas konsep pikirannya untuk peningkatan karakter. Kalau kita mau membiasakan anak untuk berbahasa Jawa, dimulai dari hal yang terkecil saja. Kita membiasakan anak bilang enggih, boten, dalem. Itu ya yang kecil saja, mungkin anak tidak bisa mengetahui bahasa Jawa yang kromo, halus, jelas itu ya. Kita perlu proses. Misalkan contoh kecil, ketika anak mau keluar untuk berpamitan ke belakang, Bu, belum pipis Bu, disuruh balik. Coba pamitan untuk ke belakang itu yang baik. Nanti setelah kembali ke dalam kelas juga mengucapkan terima kasih. Nah itu mungkin dilatih kalau mau pakai bahasa Jawa, diwarai. Anak diberitahu, oh caranya seperti ini. Bu, yang sewu bagi data wiki. Kalau sudah, Bu matur nuwun. Itu hal yang simpel saja. Kalau dipanggil menjawab dalam nggih, boten, seperti itu. Nah, itu perlu pembiasaan. Tapi kita juga harus bisa memposisikan diri kita. Kita guru punya 5 posisi sebagai penghukum, teman, atau juga apa? Pengamat, manajer. Nah, di mana suatu saat kita menjadi seorang manajer? Di mana suatu saat kita menjadi seorang teman? Kalau penghukum itu diminimalisir, jangan sampai kita menjadi guru yang suka menghukum. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, otomatis ada unggah-ungguhnya, ada tingkatannya. Jadi anak kita sebagai guru, sebagai controlling manager. Kalau kita memposisikan guru menjadi teman anak, itu juga ada plus minusnya. Terkadang kita juga merasa tidak dihargai oleh anak, dianggap sebagai temannya. Makanya tetap ada apa istilahnya, kita harus ada pembeda. Oh, kita itu guru, bukan teman anak-anak, beda posisinya. Makanya adab sopan santun tetap diberikan kepada anak untuk menempatkan diri, untuk bertutur kata yang baik dan sopan. Nah, controlling kita harus tetap terjaga. Kita nanti takutnya kebablasan, saking mau kepengen bergaul karo anak, kepengen disenangi murid, sehingga kita memposisikan sebagai teman. Ada kalanya boleh menjadi teman ketika diajak anak curhat, namun tetap ada batas-batasnya. Kita juga tidak bisa langsung serta-merta untuk memberikan kata-kata yang gaul seperti mereka, tapi kita juga harus memposisikan diri. Tuh, posisi diri sebagai seorang guru. Terima kasih untuk karakternya atau contoh karakternya. Kemudian yang lain, monggo dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan
memberikan apa ya, literasi, meningkatkan kemampuan murid di bidang literasi atau membaca. Selain kita pembiasaan membaca anak-anak sejak dini, mungkin pembiasaan anak-anak bisa ditingkatkan dengan kita membuat sudut baca di kelas masing-masing. Sementara ini sudut baca di kelas kita sudah ada haknya tapi belum terrealisasi dengan sempurna. Mungkin nanti kita bisa upayakan bagaimana membuat sudut baca yang nyaman di kelas meskipun sederhana tetapi dapat dimanfaatkan anak. Lalu kapan anak-anak membaca? Biar anak-anak itu semangat untuk membaca. Mungkin di pagi hari sebelum pembelajaran mulai kita beri waktu 15 menit anak-anak untuk mengambil buku di sudut baca kita, kemudian kita suruh baca, kemudian disuruh menceritakan kembali, boleh melalui tulisan ataupun lesan secara bergantian setiap hari. Kemudian cara yang kedua, kita memberikan fasilitas anak untuk berkreasi, membuat cerita, membuat pantun yang nantinya bisa kita pasang pada mading kelas, atau mungkin kita akan membuat majalah untuk siswa. Nah, nanti setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali hasil karya anak ini kita buat menjadi majalah yang nanti kita terbitkan, bisa secara online ataupun kalau memungkinkan kita membuat media cetak majalah anak dan nanti bisa kita sebarkan ke anak sehingga anak-anak itu bisa membaca karya-karyanya sendiri ataupun karya dari teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita. Wah, ini kan saja ternyata dengan sebenarnya sudah pintar atau hebat-hebat mengungkapkan ide tentang langkah-langkah meningkatkan indikator dalam sama pendidikan. Mari Bapak Ibu kita implementasikan, kita wujudkan, kita optimalkan apa yang sudah ada di sekolah kita. Kita sudah punya aset buku. Kalau kurang buku nanti bisa secara mandiri, anak bisa mengumpulkan buku dari rumah, majalah dari rumah untuk menjadikan tambahan sebagai pojok baca di kelas maupun di sekolah kita. Kegiatan-kegiatan itu perlu kita wujudkan, tidak mudah Bapak Ibu, karena di situ nanti juga akan mengalami proses yang sangat panjang. Misalkan kalau mau mengumpulkan cerpen atau puisi ataupun pantun seperti itu kita perlu kerjasama tim, perlu koordinator untuk mengumpulkan, dan juga ada tim editor juga. Nanti apakah ini termasuk plagiasi apa enggak, kita juga harus mengecek originalitas, kemudian kita jadikan satu menjadi yang namanya antologi. Nah, karya-karya anak ini bisa dicetak ataupun di media sosialkan dengan mengunggahnya di web ataupun di line, di Instagram bisa. Itu juga proses. Kalau kita mau cari pekerjaan itu sebenarnya banyak ya, karena kalau diangan-angan saja itu juga tidak bisa terwujud. Contohnya untuk membiasakan anak untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran, itu pun kadang kalau kita tidak terbiasa, tidak konsisten juga sulit.
Kalau dulu saya biasanya kalau anak untuk membuat sebuah rangkuman itu saya khususkan ada buku literasi namanya. Di situ satu buku itu untuk menceritakan ulang apa yang telah dibacanya, namanya buku literasi. Itu juga pernah saya lakukan. Saya juga pernah mengumpulkan pantun, antologi sudah pernah saya atau teman-teman pernah terbitkan juga. Itu juga prosesnya panjang sekali. Kalau mau beri ISBN juga berbayar. Yaitu contoh-contoh kegiatan literasi. Mading pun seperti itu. Kalau kita mau menerapkan mading di sekolah kita itu bisa berganti secara kontinu atau secara acak sesuai jadwal. Itu perlu kita tanamkan juga ke anak. Kalau saya mau nguprak kayak apa, tapi dasar kita tidak mau merasa memiliki, itu tidak akan terwujud. Ya, kalau kita tidak mau dari kita sendiri untuk mewujudkannya, tidak akan terrealisasi. Tuh, namanya kepemilikan. Kalau kita merasa memiliki, oh mading itu milik kita, milik bersama. Saya mau mengisinya. Dari mana ya saya gali? Dari anak-anak. Anak-anakku juga seperti itu. Jenengan nguprak-nguprak bocah tidak merasa memiliki juga akan jalan. Intinya di sini adalah faktor intrinsik dari diri kita sendiri. Itu paling dominan daripada faktor eksternal. Sama kalau jenengan nguprak putraku dengan jenengan kayak mandi, kayak belajar, tapi kalau tidak dari dalam dirinya anak sendiri itu juga akan sulit. Oke, selanjutnya monggo untuk menceritakan praktek yang lain dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan beberapa pendapat atau beberapa saran untuk sekolah kita tentang kebinekaan. Di sekolah kita ini tentunya kita sebagai guru itu harus memahami karakteristik siswa yang memiliki beragam, serta beberapa dari anak-anak kita itu berasal dari lingkungan atau budaya yang berbeda. Jadi untuk menyeragamkan, menciptakan keberagaman di sekolah kita itu, kita menanamkan sikap toleransi kepada anak-anak sejak dini. Setiap anak itu memiliki perbedaan yang harus kita hormati, yang harus kita berikan hak dan kewajibannya, sehingga akan tercipta pembelajaran yang baik, yang nyaman bagi mereka. Terutama kedudukan siswa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, karena kita di sini adalah siswa yang memiliki gender yang sama. Jadi menurut saya dalam penerapannya ke depannya, peningkatan sikap toleransi itu harus lebih ditingkatkan, sehingga memposisikan anak pada posisi yang sama, yang tujuannya di sekolah kita ini untuk memperoleh pendidikan yang sama. Begitu pendapat saya. Terima kasih. Aplaus dong buat Miss Maria. Oke, jadi kita bersamaan terhadap hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan dalam kondisi kebinekaan sekolah kita. Entah itu agamanya beda maupun budayanya beda, tapi kita memiliki kesetaraan antar
murid. Kita kalau bisa menyamaratakan baik itu hak dan kewajiban anak tanpa memandang gender atau monggo yang lain bisa dilanjutkan. Yang belum, kualitas pembelajaran, kemudian literasi, kemudian keamanan. Berarti diwakili anak Sama. Linknya sama. sama. Berarti Berarti keliru saya linknya. Terus dengan yang keamanan sekolah siapa? Pak anak Pak. Keamanan. Ini apa yang harus kita berikan dengan seperti itu. Pengalaman atas hal yang bisa membantu fisik dan mental. Karena ini itu apa yang harus kita lakukan supaya keamanannya itu bisa terjaga. Yuk, next. next inspirasi. Ini Ini apa? Misalkan dengan kan kita bisa menggali apa yang ada di link tersebut, apa sih isinya di link itu? di foto ini disemudah. Terima kasih waktu yang sudah berikan kepada saya karena saya pun sudah jadi tentang kondisi keamanan sekolah. Baik, akhir hari ini untuk keamanan sekolah ya,
biasanya tidak luput tentang bullying yang marak terjadi, yang sering terjadi di berita-berita, ya, itu tentang bullying anak dan sebagainya yang sangat-sangat mempengaruhi anak dalam belajar. Nah, kita sebagai guru, ya, kita harus mengantisipasi itu, ya, sejak dini supaya, ya, tidak terjadi bullying yang terutama yang berada di sekolah kita, ya. Yaitu salah satunya, ya, kita harus selalu aktif, ya, dalam memberikan istilahnya gambaran-gambaran, ya, apa akibatnya yang akan terjadi saat terjadi bullying pada anak dan sebagainya, ya. Kemudian kita juga bisa mensosialisasikan bullying itu, kita kaitkan dengan misalkan apa itu literasi tadi juga, yaitu dengan apa? Dengan berupa poster-poster atau apa yang bisa juga ditempelkan di mading, ya. Kemudian untuk mading ada tambahan, ya, mungkin kita dibuatkan apa itu kepengurusan yang mengurusi tentang mading itu, supaya nanti memang ada yang ngurusi supaya lebih hidup untuk madingnya nanti. Kalau ada pengurusnya itu enak, ya, nanti satu pintu untuk kepengurusan itu. Dan kita kembali lagi ke tentang keamanan. Dan salah satunya tadi adalah tentang bullying. Kemudian tidak luput juga, ya, anak-anak sekolah itu ada pengaruh dari rokok, kemudian ada narkoba dan sebagainya. Mungkin saran saya, kita juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Misalkan kita ada MOU dengan BNN atau kepolisian yang sekiranya nanti dalam upacara kita bisa mengundang beliau yang lebih paham, ya, nanti untuk memberikan apa itu istilahnya arahan wawasan kepada anak-anak didik kita. Dan mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, aplaus dong buat Pak Khalid. Ternyata juga kalau pegawai itu beda dengan pegawai. Kalau tidak latihan juga padahal menyanyi ada ya, maksudnya dari Pak Khalid itu kita hendaknya memberikan sosialisasi kepada anak, memberikan gambaran disisipi di saat kita pada saat pembelajaran, itu juga bisa kita implementasikan di kelas tentang narkoba. Kita berikan gambaran kalau anak misalkan diiming-imingi permen itu jangan gampang mau, karena kadang permen itu juga bisa mengandung narkoba. Nah, pesan-pesan itu perlu kita sampaikan di kelas, kita berikan wawasan ke anak. Mungkin kita tidak sadar itu, misalkan kalau anak kelas 5, 6 itu biasanya sudah ada yang pakai vapo, vapro, vapor, harapnya itu ayam loh, ya vapor, 5, 6 itu sudah loh.
Karena saya tahu sendiri, anak saya dulu tuh bilangnya ke belakang, ternyata di sini sama teman-temannya wah kasus. Nah, akhirnya apa? Nulari kancani. Tuh perlu adanya edukasi sejak dini. Mungkin kalau anak kecil ya itu tadi diberikan pengetahuan. Kalau mau diberi sesuatu orang yang tidak dikenal juga kita jangan mau. Kita harus juga memberikan informasi kepada anak agar anak bisa mempunyai ketahanan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di luar. Next, kurang 2, monggo Bulina Pak Wawan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ingin menyampaikan materi tentang kemampuan numerasi murid. Ini menurut kami, saya dan Bu Tiara, menurut kami numerasi itu bukan hanya berkaitan tentang hitung-menghitung atau dengan angka, tetapi dengan kemampuan berpikir untuk menemukan konsep atau menggunakan konsep. Masukan kami untuk kemampuan numerasi, kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk memenuhi kelas 2 sudah mempelajari tentang mata uang. Nah, anak-anak kita ajak secara langsung, misalnya kegiatan jual beli di kantin. Saya membeli barang ini atau jajan ini, nanti uangnya berapa, nilainya, kembaliannya berapa. Kemudian untuk kelas 1 ada materi mengira-ngira panjang, misalnya depa, jengkal. Nah, itu anak-anak kita ajak langsung mengukur mejanya ada berapa jengkal, terus jarak ke taman sekolah atau kelas. Kalau anak melakukan kegiatan secara langsung, mungkin akan lebih tertanam, lebih lebih mudah mengingat. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Bu Lina, tepuk tangan untuk Bu Lina. Ini adalah contoh-contoh bentuk kegiatan numerasi untuk mempraktekkan secara langsung untuk anak bisa berpikir tingkat lebih lanjut dan juga memiliki pengalaman yang bermakna. Terakhir monggo Pak Wawan. Saya Untuk mau menambahkannya, Bu Rita juga bisa menambahkan. yang dulu karakter pembelajaran. kualitas pembelajaran. Saya mau mengungkapkan tentang kualitas pembelajaran, monggo. Terima kasih Bu Des. Dan kesempatan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, pembelajaran ini pembelajaran ini ada hubungannya dengan psikologis anak. Ya, otomatis kita harus memperbaiki psikologis anak tersebut ya. Yang pertama yang saya tekankan, kenapa psikologis? Karena ini ada hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya kita perbaiki dulu dari karakter. Ya mungkin tadi sudah disampaikan ya karakternya tadi. Untuk meningkatkan ini, kita yang saya tekankan adalah dukungan psikologis.
Dengan kita mendukung psikologis anak kemudian menjadi bersemangat, anak merasa dihargai, kemudian anak merasa dia itu kemampuannya itu diakui oleh gurunya, maka otomatis kualitas dari anak itu akan meningkat. Dia akan belajar dengan sendirinya, dia akan meningkatkan kemampuannya dengan psikologisnya yang tertanam di pikirannya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tentunya ada metode pembelajaran ini, kita bisa memilih metode yang tepat untuk anak-anak kita. Setiap kelas, setiap anak mungkin berbeda-beda metodenya, tapi kita bisa menarik dari bisa metode apa yang cocok untuk kelas itu, metode apa yang cocok mungkin untuk beberapa anak yang tidak cocok dengan metode ini, kita pakai metode yang lain. Begitu teman-teman. Kemudian pengelolaan kelas, saya rasa ya ini ada hubungannya dengan metode pembelajaran. Pengelolaan kelas kita menguasai kelas kita sebagai apa di kelas itu, sebagai teman atau sebagai manajer, ya manajer, sebagai teman atau sebagai apapun, pengganti orang tua di rumah. Kita itu juga harus empati kepada mereka ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Setiap, walaupun ada anak yang mungkin bercerita yang tidak penting bagi kita, tapi penting bagi dia, walaupun itu kadang tidak masuk akal, coba kita dengarkan, meningkatkan psikologisnya. Ya, saya rasa itu dulu ya. Maaf berputar-putar. Terima kasih tepuk tangan Pak Wawan untuk yang dimaksud di sini psikologis yang benar yang dikatakan Pak Wawan. Kita perlu adanya empati untuk mengetahui psikologis jiwanya anak sebelum masuk sekolah, pada saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Bagaimana pada saat akan masuk pembelajaran? Ditanya sosial emosionalnya anak apa? Bagaimana perasaannya pagi hari ini? Diberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan. Mungkin pada saat mau berangkat anak merasa sedih karena dimarahi ibunya. Mungkin anak merasa sedih karena tadi sakit perut, atau senang ingin belajar di sekolah. Itu namanya untuk mengetahui sosial emosional anak. Kita perlu empati. Pada saat pembelajaran itu juga perlu, mungkin di tengah-tengah pembelajaran supaya anak tidak jenuh, sosial emosionalnya perlu dibangun. Bagaimana? Dengan melakukan esprit game untuk menyegarkan kembali pembelajaran. Pada saat setelah selesai pembelajaran, bagaimana? Kita juga perlu menggali refleksi dari anak tentang perasaannya ketika selesai pembelajaran. Itu adalah bentuk-bentuk penanaman psikologis kepada murid. Mendengarkan cerita murid itu juga salah satunya. Tentang pengelolaan kelas, kita terus ingatkan tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kesepakatan belajar, itu kita perlu kondisikan. Nah Bapak Ibu, itulah serangkaian perencanaan pembelajaran pada kali ini yang semuanya bersumber untuk peningkatan rapor pendidikan sekolah kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin 1-2 orang memberikan umpan balik dari kegiatan ini. Apa yang panjenengan bisa peroleh dari kegiatan ini sebagai umpan balik bagi diri kita, bagi jenengan, bagi kita semua? Hal baik apa yang sudah diperoleh, mungkin perlu peningkatan apa yang dapat kita berikan dengan adanya diskusi ini. Saya minta perwakilan, monggo memberikan umpan baik dari kegiatan kita ini. Apa manfaatnya dan hal baik apa yang bisa kita dapat dari kegiatan ini?
ini saya sama seperti jenengan melatih murid jenengan untuk mengungkapkan pendapat. Ternyata sulit ini kalau tidak dipancing. Ya. Jadi kita aslinya yang bandit ning awake dhewe. Oke, monggo. Umpan ini sebagai penutup atau refleksi setiap kali kita melakukan apapun kegiatan aktivitasnya, kita lakukan refleksi dari kegiatan ini. Silakan disampaikan umpan balik dari kegiatan kali ini. Yo, dapat ditutup orang ngaku. Iko ora ditutup ora wassalamualaikum iko malah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rias sudah memberikan waktu dan Pak untuk umpan balik ya. Saya belajarin begitu. Ya. Dengan kegiatan ini saya rasa kita bisa bertambah ilmu ya. Kemudian kita bisa saling apa ini istilahnya sharing, kemudian kita bisa tahu kelebihan kita, kekurangan kita, dan kita bisa belajar istilahnya lebih. Kalau mau menularkan ilmu kepada murid kita, ya kita harus belajar dulu ya. Kita belajar dulu untuk berani berpendapat dan sebagainya. Nah, nanti kita sendiri misalkan kita masih ragu-ragu takut untuk berpendapat, apalagi nanti kita sebagai contoh ya, kita awali dulu, kita harus lebih berani lagi ya, kita lebih istilahnya mengupgrade diri ya, untuk kemudian contoh pada murid kita harus menambah ilmu kita istilahnya. Ya, dengan kita bersama-sama di sini kita jadi lebih bertambah wawasan. Kemudian mungkin saja nanti untuk kedepannya bisa dengan masalah-masalah yang lain, topik-topik yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kolek. Saya harapkan ya apa yang diungkapkan Pak Kolek ini bisa terwujud. Kalau kita mau mencari topik-topik yang lain itu, saya minta tidak hanya pada satu sumber atau narasumber saja. Kita berbagi praktek baik di Kombel ini, berbagi manis ini, bisa saling bergilir untuk memberikan praktek baik topik-topik yang ada sekilas tentang dunia pendidikan tentunya. Jadi giliran esok Pak. Boleh. Senjata makan Tuhan. Oke. Udah tahu. Umpan balik yang kedua dipersilakan. Saya tidak pernah mendengar secara berikan. Benda, aku kan. Aku tahu. Yang belum bersuara. Tadi satu ada dua, berarti satu sudah cukup gitu. Jadi apa manfaat dari kegiatan ini yang apa yang perlu ditingkatkan? Manfaat ya kalau benar-benar banyak pancingan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Umpan balik yang saya berikan dari kegiatan pagi hari siang hari ini, yaitu dengan adanya kegiatan ini akan memberikan kita wawasan ilmu sehingga
apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dapat kita jalankan dengan baik, sehingga untuk pendidikan sekolah kita, anak-anak kita, pendidikan di SD Negeri 2 Bagok ini dapat berikan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas umpan baliknya, atas segala rangkaian di siang hari ini untuk kegiatan perencanaan pembelajaran di SD 2 Bagok. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya selaku narasumber di sini mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan dari Bu Rias Buliani mengenai rapor pendidikan sekolah yang sedang kita jalani, yaitu tentang kemampuan komunikasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran serta kemampuan literasi murid. Nah, dari kesimpulan ini tadi dapat disimpulkan bahwa kita bisa melakukan bersama-sama secara kolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita dan menjadikan kemajuan pendidikan di sekolah kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.